Halo semua, perkenalkan nama saya Marshall Manurung dengan NIM 11S2321. Saya dari program studi Sarjana Informatika angkatan 2023. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan code saya mengenai array. Jadi di sini ada praktikum di mana di sini ada kita disuruh membuat aplikasi to-do list V2 atau kemarin yang pertama itu aplikasi to-do list yang pertama atau V1. Jadi pada praktikum kali ini kita diminta untuk melakukan update fitur dari aplikasi to-do list yang telah dibuat pada praktikum minggu sebelumnya atau kita disuruh membuat update-annya gitu. Jadi di sini kita akan dikasih kriteria dari aplikasi berdasarkan test case yang sudah tersedia. Yang pertama ada validasi tambah dan ubah data, dan yang kedua ada extend storage. Jadi saya akan menjelaskan code saya. Jadi ini ada library include stdoh, include stdlib, dan include string. Jadi yang ini tuh berfungsi untuk input atau output nanti. Yang kalau yang ini tuh berfungsi untuk fungsi-fungsi yang ada di code ini keseluruhan. Kalau yang string itu untuk manipulasi data. Selanjutnya kita akan masuk ke print to do list. Sebelum masuk kita uh, modul ini, jadi di sini ada print to do list. Jadi ini tuh bertanggung jawab atau fungsinya itu untuk mencetak daftar tugas atau to-do list ke layar. Print to-do list ini mempunyai parameter karakter yang dimana karakter ini eh, berisi to-do atau daftar tugas. Jadi ini tuh kayak tugasnya itu menampung daftar tugas nanti. Jadi setiap elemen array-nya itu menunjukkan ke string yang mewakili satu tugas. Selanjutnya ada namanya integer count. Jadi integer count ini kayak jumlah tugas yang ada pada daftar tugas ini. Jadi integer count ini jumlah yang ada pada karakter to do ini. Selanjutnya ada integer notify. Jadi integer notify ini kayak jumlah tugas yang melebihi nilai yang ditunjukkan oleh notify. Jadi ini yang akan nanti memperbaharui modul kita yang minggu lalu. Selanjutnya ini ada kayak eh, ini kan notifikasi. Ini kan tadi mengupdate modul ini. Jadi ini ada notifikasi update yang dimana jika jumlah tugas dalam count ini melebihi nilai yang ditunjukkan oleh notify, maka notify akan diperbarui secara eksponensial. Jadi ini akan dilakukan dengan mengalihkan notify-nya sendiri atau mengalihkan ke dirinya sendiri. Ini ada pointer notify. Selanjutnya ini ada print daftar to do atau kayak mencetak daftar tugas nanti. Jadi di sini ada daftar to do, ini ini ke bawah, fungsinya ini membuat spasi tapi ke bawah. Jadi selanjutnya ada print belum terdapat data tersedia. Jadi ini kayak belum terdapat tugas yang tersedia atau jumlah tugasnya itu sama dengan nol. Selanjutnya ini ada print D. D ini kan tadi yang ini daftar tugas, dan S ini kayak jumlah tugasnya atau ke bawah. Ini tuh kayak mencetak jika tugas itu atau jika yang tersedia, fungsi akan membuat array atau to-do ke bawah. Jadi gunanya ini ke bawah nanti. Jadi setiap tugas itu akan diurutkan dengan print uh, persen D atau nomor urut dan persen S atau nama tugasnya nanti. Selanjutnya kita masuk ke validasi tambah data dan ubah data atau void add tool. Jadi fungsi ini kayak untuk apa ya, menambahkan sebuah tugas baru ke dalam daftar tugas atau to-do list. Di sini ada parameter kayak parameter yang tadi, di sini ada karakter, sorry, di sini ada karakter pointer to, to do. Ini tuh kayak
menunjukkan ke arah array dua dimensi enggak sih? Jadi dia itu akan menampung tugas. Di pointer di sini tuh digunakan untuk eh, mengubah alamat memori dari array to do ke dalam alokasi memori. Baru diperlukan yang namanya itu int count. Jadi integer count ini kayak pointer pointer yang menjumlahkan tugas yang ada pada saat ini dalam daftar. Jadi pointer di sini tuh digunakan karena nilai nilai ini kan akan diubah nanti ke fungsi ini juga. Jadi digunakan pointer. Selanjutnya ada namanya integer limit. Limit itu kan limitation itu kayak batasan. Jadi di sini ada batas maksimum tugas yang dapat disimpan sebelum alokasi memori ulang itu penuh. Jadi uh, pointer ini digunakan di sini tuh pointer limit kan. Jadi pointer limit itu digunakan untuk uh, atau kenapa digunakan di sini karena nilai ini juga dapat diubah ke fungsi lain sama seperti pointer count dan pointer to do. Selanjutnya di sini ada karakter inputnya ini ada 100 atau kayak maksimalnya atau limitation itu ada 100. Di sini ada print menambah to do atau kayak di sini ada fetch input size of input std. Jadi di sini tadi kan uh, fetch sini kayak menerima input dari pengguna. Jadi uh, kita tuh akan menerima input atau tugas baru dari pengguna itu menggunakan code yang namanya itu fetch. Jadi input di sini tuh akan disimpan dengan array input yang namanya itu input. Selanjutnya juga bisa membersihkan karakter new line atau ya membersihkan karakter new line. Jadi dia itu akan menghapus karakter new line-nya dari string input atau jika jika ada karena fetch kenapa? Karena fetch juga kan akan menyimpan new line tadi. Jadi dia akan membersihkan karakter new line. Selanjutnya ada uh, if strln ini kayak mencek panjang minimum tugas kayak jadi di sini panjang minimum tugasnya itu kurang lebih di ya kurang dari 6 karakter. Jadi jika ya atau print cetak pesan sebentar. Dia itu akan mencetak seperti ini gagal melakukan tindakan dan print to do yang terdiri dari minimal 6 karakter. Selanjutnya ada kayak eh, sepertinya ini sama sih sama yang di atas. Jadi yang ini tadi, yang ini kan di bawah 6. Berarti ini ini code-nya. Yang memeriksa ini count besar sama dengan pointer limit. Jadi di sini kayak jika to do atau pointer to do-nya itu limitnya itu apa ya, kayak mana yang bilang? Atau jika melebihi alokasi memori untuk array dengan ukuran apa, jadi dia itu akan diukur 2 kali lipat dari sebelumnya menggunakan yang namanya relock. Selanjutnya di sini ada namanya itu malloc. Jadi malloc ini tuh kayak mengalokasikan memori untuk menyimpan tugas baru menggunakan malloc. Jadi tugas barunya itu akan disimpan itu menggunakan malloc. Dan tugas yang disimpan dalam array to do's ada indeks yang namanya itu count. Jadi kita akan memprint yang namanya itu gagal mengalokasikan memori. Jadi di sini juga ada pointer count kayak ini updatean tugas atau kalau outputnya keluar berarti itu kan sukses. Nah, jadi dia itu akan menambahkan satu ke count untuk merefleksikan penambahan tugas baru atau mencetak pesan sukses beserta tugas baru yang akan ditambahkan. Jadi kayak realisasinya ini seperti ini.
New tambah data, ubah data. Jadi ini yang nanti akan realisasinya, yang ini. Selanjutnya ada namanya delete, void delete to do, atau ini tuh kayak menghapus menghapus sebuah tugas berdasarkan nomor urut yang diberikan. Ini kan print menghapus to do, nomor to do, dan scanf itu kayak inputan data yang akan kita berikan nanti. Makanya ini fungsinya void delete to do ini kayak untuk menghapus sebuah tugas dari daftar tugas yang kita berikan nanti. Contohnya kalau kita pilih satu, dia akan menghasilkan apa. Kalau kita pilih dua, dia akan menghasilkan apa. Itu kan juga akan kehapus, bukan, iya akan kehapus. Ini kayak belajar dashboard telah dihapus dan akan menggantikan yang yang lain kayak gitu. Seperti biasa di sini ada yang parameternya karakter, integer dan integer count dan integer limit. Sama seperti eh, yang di atas. Ini tuh gunanya itu yang pertama, yang ini kan udah saya jelaskan tadi. Ini tuh gunanya yang pertama itu kayak meminta nomor urut tugas yang akan dihapus. Ini. Jadi kita membuat out seperti ini. If choice kurang dari satu, maka dia itu akan memilih pointer limit. Jadi dia itu akan ngeprint akan melakukan tindakan dan nomor tugasnya itu nomor urut tugas yang akan dihapus itu nomor berapa. Selanjutnya kayak dia itu akan mengecek validasi nomor urut juga seperti ini. Choice besar pointer count, dia tuh akan ngeprint gagal melakukan tindakan dan nomor tujuh ini belum tersedia. Yang ini, jadi dia tuh akan menghasilkan seperti ini nanti. Selanjutnya tuh ini juga bisa menghapus tugas. Jadi kalau karakter to do before status, kalau eh, nomor urut nomor urut tugasnya valid, eh, tugas akan dihapus ke dalam variabel sementara yang namanya itu to do before. Yang ini free pointer to do choice kurang satu. Jadi ini kayak pembebasan memori yang udah dialokasikan untuk tugas yang akan dihapus menggunakan yang namanya fungsi free. Selanjutnya itu kayak for for in choice. Ini kayak menggeser keberadaan tugas yang dihapus ke posisi sebelumnya untuk mengisi celah yang baru terjadi. Jadi kayak ini outputnya ini akan seperti ini nanti. Eh, Seperti ini menghapus dulu nomor tuduh satu kayak sampai ke menutup aplikasi lah nanti. Jadi kalau sekarang kita bisa membuat sekarang kita bisa membuat terminalnya, kita buat dulu. Ya, sorry nanti kita buat terminalnya. Oke, F2 C error GCC A, atau T aja kita buat itu F2C. Oke. Itu akan menghasilkan output seperti ini. Di sini ada pilih, kita memilih nomor satu. Itu akan menambahkan to do, kita buat siap. Oke, keluar seperti ini. To do harus terdiri dari minimal 6 karakter. Kita pilih lagi nomor satu. Kita buat belajar.
dasar pemrograman. Pemrograman. Dia itu akan menggunakan seperti ini. Jika kita belajar dasar pemrograman, itu udah 1/2, kita pilih nomor satu. Itu akan mengubah sorry, tadi kita pilih nomor dua. Kita pilih di sini nomor dua. Dia itu akan mengubah nomor nya itu kita pilih nomor satu. Ubah menjadi siap. Mengubah pilih, kita pilih lagi nomor. Dia itu sudah keluar seperti ini baca. Kita pilih nomor dua. Kita pilih nomor nya yang satu. Itu udah di sini. Kita buat belajar dashboard. Jadi yang tadi yang tadi ini belajar dasar pemrograman, dia itu sudah berganti kata dengan belajar dashboard. Selanjutnya kita pilih nomor tiga untuk menghapus data, yaitu tadi yang remove. Kan ada tadi yang mengubah. Kayak add to ini menambah, ada juga yang mengubah. Delete, delete to ini kayak menghapus kita pilih nomor satu. Oke, kita pilih novel. Kita sudah keluar dari aplikasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan extend storage. Yang di sini itu kita bisa membuat void modify to do. Jadi void modify to do ini ah, secara garis besar ini tuh fungsi untuk mengubah isi dari sebuah tugas mengubah isi dari sebuah daftar tugas berdasarkan nomor urut yang sudah diberikan. Dia itu mempunyai parameter sama seperti add to do yang di atas char dan integer count. Di sini tuh nggak ada integer modify. Kalau di sini kan ada. Integer limit. Kenapa nggak ada di sini integer limit? Karena oh, ini tuh cuma mengubah isi dari sebuah tugas dari daftar tugas. Selanjutnya ini tuh ada kayak meminta nomor urut tugas yang akan diubah. Contohnya kita bisa membuat seperti ini if choice kurang dari satu atau choice lebih dari count. Dan di sini juga kita bisa membuat seperti ini lainnya atau karakter to the before atau ini kayak memeriksa apakah nomor yang dimasukkan oleh pengguna berada dalam rentang yang valid antara satu dan count. Jika nomor pengguna valid atau di luar rentang, cetak pesan itu akan keluar dari fungsi. Cetak pesan itu akan keluar dari fungsi. Selanjutnya kayak jika nomor urut valid, salin tugas ini akan diubah ke dalam variabel sementara yang namanya to do before, sama kayak yang di atas tadi. Jadi selanjutnya eh, ini tuh juga berfungsi untuk memasukkan teks baru untuk tugas yang akan diubah. Kayak ini tadi, kayak yang udah kita jalankan tadi. Dia itu kan akan di kayak ini tadi outputnya kan dari belajar dasar pemrograman ke belajar dashboard. Jadi ini tuh karakter input 100 atau kalau kita print ubah itu menjadi dia itu kayak berfungsi juga untuk masuk teks baru untuk tugas yang akan diubah. Dan juga dia menerima input menggunakan yang namanya itu faggots kayak untuk menghindari masalah buffer overflow. Dan juga sama seperti yang di atas, dia juga mempunyai panjang minimal tugas yang dimana panjang minimal tugasnya itu 100. Enggak, 6. Jadi ini tuh kayak berfungsi kurang lebih sama kayak yang di atas. Ini tuh eh, code yang di sini tuh juga memeriksa apakah panjang input tugas baru kurang dari 6 karakter. Jadi jika ya, itu akan mengeluarkan seperti ini. Di sini juga bisa yang namanya itu mengubah tugas.
mengubah tugas dengan namanya itu strcp. Jadi jika inputnya valid, bisa tugas itu tugas itu bisa diganti dengan input baru yang menggunakan yang namanya itu strcp, dan akan mengeluarkan pesan yang namanya berhasil melakukan tindakan. Dan ini tuh dari mencetak pesan dari semua yang udah kita buat. Contohnya itu seperti ini ini berhasil melakukan tindakan, dan tuduh barunya itu akan dibuat. Berarti tuduh baru, berarti di sini juga ada namanya kayak tadi kan tuduh baru, berarti di sini ada namanya itu new line. New line itu kan tadi kayak menghapus karakter new line yang ini, menghapus karakter new line yang ini dari string input jika jika ada, karena faggots ini kan faggots yang ini juga menyimpan new line dalam string yang tersedia. Selanjutnya kita masuk ke integer main. Jadi di sini eh, ya semua udah tahu lah integer main ini kayak fungsi utama dari program C. Di sini tuh kayak ada variabel-variabel penting yang sudah saya jelaskan di atas. Karakter, integer count, integer choice, integer limit, dan integer modify. Ah, oke, saya akan menjelaskan. Jadi yang ini tuh kayak variabel ini merupakan pointer ke pointer dan ke pointer lagi. Jadi dia akan menunjukkan ini kan dua kali pointer. Dia akan menunjukkan array dua dimensi yang menampung daftar tugas kita. Yang awalnya diinisialisasi dengan yang nama itu nol. Di sini ada integer count sama dengan nol. Ini tuh kayak menyimpan jumlah tugas yang ada pada dalam daftar tugas yang diinisialisasi dengan nol. Ini ada integer choice. Ini tuh berfungsi untuk menyimpan menu yang akan dipilih oleh pengguna. Selanjutnya ada integer limit atau batasan. Kayak berarti ini menyimpan batas maksimum jumlah tugas yang dapat disimpan. Selanjutnya ada integer notify. Ini kayak mengatur notifikasi untuk menambahkan tugas baru. Selanjutnya ini kayak ada todos. Ini kayak untuk mengalokasikan memori untuk array dengan ukuran awal limit, dengan ukuran awal limit dengan menggunakan yang namanya itu analog. Jadi kalau alokasinya itu gagal, nol, program akan mencetak yang namanya gagal mengalokasikan memori, dan akan keluar dengan yang namanya exit. Selanjutnya ada namanya kayak do while. Jadi do while ini do while ini kayak melakukan loop utamanya lah. Jadi di setiap kode itu dia itu akan menampilkan daftar tugas, dia itu akan menampilkan daftar tugas dan menu kepada pengguna, dengan menggunakan fungsi yang namanya print to do list. Ini print to do list. Di sini ada print yang pertama itu ada tambah data, ubah data, hapus data, dan keluar. Ini tambah data, ubah data, dan keluar. Selanjutnya ada switch statement. Kayak sini tuh kayak mengevaluasi pilihan pengguna. Contohnya di sini ada case one. Di sini ada case one jika pengguna itu memilih satu, maka fungsi add to do ini akan menambahkan tugas baru. Ada case itu jika pengguna memilih case atau memilih dua, fungsi modify to do ini untuk dia itu akan bertugas untuk mengubah tugas. Ini ada case tree, ini tuh kayak delete to do, berarti ya untuk menghapus tugas lah. Dan selanjutnya ada case nol. Jika pengguna memilih nol, dia akan keluar dari loop ini semua.
ini semua. Selanjutnya ada yang namanya setelah keluar dari loop lah. Berarti dia kan melakukan iterasi melalui array to do's kan. Di sini ada juga free to do's, berarti kayak pembebasan memori yang dialokasikan untuk setiap tugas yang menggunakan fungsi yang namanya itu free. Ini ada return, ya menutup pesan lah bahwa aplikasi ditutup dengan mengembalikan file. Di sini saya akan membuat terminalnya. Kita buat, tadi udah saya buat. Ini udah test case tool. Kita pilih nomor satu, menambahkan kode, belajar, dasar, pemrograman. Dia akan membuat, dia akan mengeluarkan output hasil melakukan tindakan to the barang seperti ini. Kita pilih tambah data, kita buat bermain game, akan keluar seperti ini. Pada hasil melakukan tindakan, daftar to-do-nya udah ada. Satu, belajar dasar pemrograman. Yang kedua, bermain game. Selanjutnya itu kita pilih nomor satu, melihat video tutorial RPL. Oke, itu akan mengeluarkan outputnya atau daftar to-do-nya itu udah 34, berarti kita hanya butuh satu lagi. Kita pilih satu, hanya selesaikan, mas. Oke, dia kan sudah mengeluarkan daftar to-do 4 per 4. Selanjutnya, kalau kita membuat pilih nomor satu, kita akan mengubah itu, menambahkan to-do, membuat, terus yes, diagram. Dia tuh akan kayak 5 per 16. Selanjutnya kalau kita pilih nol, dia akan keluar dari semuanya. Berarti yang yang ini juga tadi, yang mana namanya? Extend storage, extend itu kan kayak menambah storage. Berarti ya outputnya jadi beginilah. Jadi berarti dia ini juga bisa menambahkan storage atau add to do-nya. Oke, cukup sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.